Itu sama Amin aja. Min. Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang, Pak. Ya, Siang, sudah Pak. ditangkap ya. Bisa dibaca ya slide-nya. Bisa. Bisa dibaca ya. Ya, kita mulai kuliah hari ini ya dengan tegangan tarik karena perubahan temperatur pada material konstruksi ya. Jadi kalau suatu material ya kemudian mengalami perubahan temperatur, misalnya pada temperatur kamar ke temperatur operasi ya, maka akan terjadi pemuaian ya. Jadi kalau ada perubahan temperatur pada suatu material ya, maka akan terjadi pemuaian. Akibat dari pemuaian akan mengakibatkan perubahan panjang, jadi bertambah panjang ya. Kemudian setiap logam ya, terutama logam bila ada perubahan temperatur memuai ya, misalnya material ya dengan panjang awal L0 ya, kemudian koefisien memuai panjang alfa mengalami perubahan temperatur ya dari T0 ke T1 atau misalnya dari temperatur kamar ke temperatur operasi ya. Kemudian perubahannya adalah delta T. Maka material tersebut akan bertambah panjang ya sebesar delta L. Jadi misalnya ini ya, jadi misalnya panjang awalnya itu L0 ya, kemudian temperatur awalnya adalah T0, maka setelah dioperasikan ya temperaturnya menjadi T1 ya. Maka di sini material yang awalnya panjangnya L0 ya menjadi L. Jadi ada perubahan panjang sebesar delta L ya. Rumus untuk perubahan panjang karena adanya perubahan temperatur ya dapat saya tuliskan ya bahwa panjang setelah terjadi pemuaian ya itu adalah L ya sama dengan L0 panjang awal ya kurung buka kali 1 plus alfa delta T kurung tutup ya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa L0 adalah panjang awal ya. Kemudian L adalah panjang setelah memuai. Kemudian alfa koefisien memuai panjang ya, satuannya adalah seperderajat ya. Bisa seperderajat Celcius, bisa seperderajat Fahrenheit ya. Tadi perubahan temperaturnya adalah T1 min T0 ya. Ya, kemudian kalau L sama dengan L0 kali 1 plus alfa delta T ya. Kemudian saya kalikan ya. L0 kali 1 menjadi L0 ya. Kemudian L0 ditambah dengan L0 alfa delta T ya. Nah, ini sama dengan L0 plus delta L. Sehingga nanti L0 alfa kali delta T itu sama dengan delta L ya. Sehingga alfa kali delta T itu sama dengan delta L per L0. Delta L per L0 itu tidak lain adalah regangan atau strain ya. Kemudian regangan atau strain nanti hubungannya dengan tegangan tarik ya, di mana besarnya tegangan tarik itu sama dengan gaya ya dibagi luas penampang tebalnya ya
itu sama dengan modulus elastisitas E dikalikan dengan regangan ya. Nah, tadi ya di sebelumnya tadi ada regangan delta L per L0 itu sama dengan alfa kali delta T ya. Kemudian gaya dibagi luas ketebalan dari material ya, F bagi A ya, itu nanti sama dengan modulus elastisitas E dikalikan regangan, di mana regangannya sama dengan delta L per L0 ya. Sehingga nanti delta L itu sama dengan F atau gaya dikalikan panjang awal L0 dibagi luas penampang ya, penampang ketebalan dikalikan dengan modulus elastisitas E ya. Sehingga nanti tegangan tariknya ya, kalau dengan adanya perubahan delta T ya, maka besarnya sama dengan modulus elastisitas E dikalikan alfa ya, koefisien muai panjang dikalikan dengan perubahan temperatur delta T ya. Jadi di sini perubahan delta T ya itu akan mengakibatkan tegangan tarik yang besarnya sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan koefisien panjang kali perubahan temperatur ya. Nah itu tadi kalau materialnya itu sendiri ya atau tunggal. Jadi materialnya itu sendiri, jadi tidak digabungkan dengan material lain ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya materialnya itu digabung menjadi satu ya. Jadi di sini ada material satu ya, dan yang ini adalah material dua. Antara material satu dan material dua ya, di sini disambung ya, misalnya disambung dengan sambungan las ya. Jadi kedua material ya, itu panjang awalnya sama L0 ya. Kemudian kalau material itu mengembang secara bebas ya, jadi mengembang secara bebas atau memuai secara bebas, itu artinya sebelum disambung ya. Jadi kalau sebelum disambung ya, maka material satu dan material dua ya, kalau misalnya terjadi perubahan temperatur yang berbeda ya, dia akan memuai dengan bebas. Jadi dia akan memuai sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya di sini ya, di dalam gambar ini perubahan temperatur pada material 2 ya, itu lebih besar ya, sehingga pemuaiannya lebih panjang ya. Kemudian untuk yang material 1 ya, itu juga memuai, tapi memuainya tidak sepanjang material 2 ya. Jadi di sini ya, material 1 ya, itu dari L0 menjadi L1. Material 2 dari L0 menjadi L2. Nah, itu tadi kalau mengembang atau memuai secara bebas ya. Jadi kalau memuai secara bebas ya, kalau ada perubahan temperatur yang berbeda ya, jadi misalnya kalau di sini ya, itu perubahan temperatur material 2 itu lebih besar dari perubahan temperatur material 1 ya. Sehingga material 2 itu memuai lebih panjang ya. Nah, tapi karena antara material 1 dan material 2 ini digabung ya, atau disambung ya, maka material 2 ya, di sini tidak boleh mengembang sendiri-sendiri karena sudah digabung. Jadi kalau digabung ya, itu berarti pada perubahan temperatur berapapun ya, entah itu perubahan temperaturnya sama atau tidak ya, maka kedua material itu harus tetap sama ya. Jadi tidak bisa mengembang sendiri-sendiri. Jadi misalnya ya, setelah terjadi perubahan temperatur ya, di sini panjang akhirnya adalah LF. Jadi ini panjang finalnya ya, atau panjang akhirnya adalah LF. Nah, jadi nanti material 1 itu ya, itu nanti akan terjadi ya gaya sebesar F ya untuk menarik dari dari L1 ya menjadi LF. Kemudian material 2 ya nanti juga bekerja gaya ya yang besarnya sama sehingga nanti panjangnya juga LF ya. Nah, material 1 itu ditarik akan bekerja gaya tarik F ya untuk menarik sepanjang delta X1 ya.
Kemudian material 2 ya, supaya panjangnya menjadi LF ya, dia akan bekerja gaya ya untuk menekan supaya panjangnya itu berubah menjadi LF ya, di mana perubahan panjangnya adalah delta X2 ya. Nah, jadi di sini ya material 1 ya ditarik sepanjang delta X1 ya menjadi LF. Material 2 ya ditekan sepanjang delta X2 ya sehingga panjangnya menjadi LF ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ya besarnya delta X1 ditambah delta X2 ya itu sama dengan L2 dikurangi L1 ya. Nah, berarti L2 dikurangi L1 di L2 dikurangi L1 sama dengan delta X1 plus delta X2 ya. Jadi dari gambar ini ya, di L2 panjangnya sampai di sini, L1 sampai di sini ya. Nah, kemudian panjang delta X1 ditambah delta X2 itu sama dengan L2 kurangi L1. Nah, kemudian kalau saya tuliskan ya dengan rumus pemuaian panjang ya, di mana kedua material itu mengembang secara bebas. Ya. Jadi ini adalah pemuaian ya, rumus pemuaian yang secara bebas ya. Jadi secara bebas sebelum disambung ya. Jadi sebelum disambung itu pemuaiannya adalah rumusnya seperti ini. Jadi L2 sama dengan L0 kali 1 plus alpha 2 delta T2. L1 sama dengan L0 kali 1 plus alpha 1 delta T1 ya. Jadi dari gambar tadi ya, dari gambar sebelumnya, di sini alpha 2 delta T2 itu lebih besar alpha 1 delta T1 karena material 2 itu mengembang atau memuai lebih panjang ya. Kemudian tadi L2 dikurangi L1 ya, itu sama dengan delta X1 delta X2 ya. Kalau dari rumus ini ya, kalau L2 dikurangi L1 ya, L0-nya saya keluarkan ya, kemudian 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Dikalikan alpha 2 delta T2 dikurangi alpha 1 delta T1 ya. Jadi sehingga di sini tadi ya delta X1 ditambah delta X2 itu sama dengan L0 kali alpha 2 delta T2 dikurangi alpha 1 delta T1 ya. Nah, tadi ada rumus ya. Tadi waktu kita menurunkan regangan tadi ya. Di sini ada rumus ya, delta L sama dengan L0 ya. Jadi sama dengan gaya dikalikan panjang awal dibagi dengan luas penampang ya, dikalikan dengan modulus elastisitas ya. Jadi kalau ada gaya sebesar F ya, maka akan terjadi perubahan panjang ya, besarnya delta L yang mana delta L sama dengan F kali panjang awal ya, dibagi dengan luas penampang dikalikan dengan modulus elastisitas. Nah, kemudian dari analog rumus ini ya, kalau perubahan panjangnya delta X1 ya, maka kita tinggal mengganti panjang awalnya L1 ya. Nah, kalau di sini ya, ini delta L itu adalah nanti untuk untuk bertambah panjang ya dari L0 menjadi L1 atau L0 menjadi L2. Nah, kalau delta X1 itu panjang awalnya adalah L1, panjang akhirnya adalah LF. Begitu juga delta X2, panjang awalnya adalah L2, panjang akhirnya adalah LF. Kalau rumus yang ini yang kita gunakan ini ya, ini panjang awalnya L0 ya, panjang akhirnya L. Jadi kalau ini ya, jadi analog dengan rumus ini tadi ya, bahwa delta X kalau ada perubahan panjang sebesar delta X1 itu sama dengan F kali panjang awalnya adalah L1 ya. Jadi untuk perubahan panjang delta X1 itu panjang awalnya L1. Untuk perubahan panjang delta X2 panjang awalnya adalah L2 ya. Ya, ini keterangannya ya. Jadi alpha 1 adalah koefisien Y panjang material 1 ya. Alpha 2 koefisien Y panjang material 2. Kalau materialnya dibuat dari bahan yang sama ya, alpha 1 sama dengan alpha 2 ya. Nah, kemudian A1 luas penampang material 1 ya. A2 luas penampang material 2. Jadi luas penampang di sini adalah luas ketebalannya. Jadi yang masif ya. Jadi kalau misalnya
penampangnya itu pipa, yang dihitung itu adalah luas ketebalan pipa. Ya, jadi bukan lubang pipa, tapi luas ketebalan pipa ya. Nah, kalau misalnya penampangnya lingkaran utuh ya luas lingkaran utuh itu ya. Jadi pi d kuadrat per 4. Nah, kemudian kalau pipa berarti nanti pi per 4 kali diameter luar kuadrat dikurangi diameter dalam kuadratnya. Nah, kemudian E adalah modulus elastisitas material ya. Kalau materialnya sama berarti E1 sama dengan E2 ya. Kemudian L1, L2 itu adalah panjang material 1 dan material 2 ya akibat perubahan delta T1 dan delta T2. Jadi L1, L2 itu apabila kedua material itu mengembang secara bebas, tidak disambung. Tapi kalau disambung ya nanti panjang akhirnya adalah LF. Jadi panjang akhir material 1 dan material 2 ketika pada temperatur operasi ya. Jadi tidak bisa misalnya L1 dan L2 material 1 dan material 2 itu mengembang sendiri ya karena sudah digabung ya. Nah, kemudian tadi ya delta X1 ya itu sama dengan FL1 dibagi A1E1 ya. Kemudian delta X2 FL2 dibagi A2 kali E2 ya itu tadi sama dengan L0 kali alfa 2 delta T2 min alfa 1 delta T1. F-nya saya keluarkan ya, sehingga hasilnya adalah F kali L1 dibagi A1E1 ditambah dengan L2 dibagi A2E2 ya, itu sama dengan L0 kali alfa 2 delta T2 min alfa 1 delta T1 ya. Kemudian F-nya kita keluarkan dari kurung ya, sehingga besarnya gaya yang terjadi akibat perubahan temperatur untuk material 1 delta T1 dan untuk material 2 delta T2 ya, maka gaya yang terjadi itu sama dengan panjang awal ya kali koefisien muai panjang material 2 kali perubahan temperatur material 2 dikurangi koefisien muai panjang material 1 dikalikan perubahan temperatur material 1 ya dibagi dengan panjang pemuaian material 1 ya, panjang pemuaian secara bebas ya, L1 tadi ya. Kemudian dibagi dengan luas penampang ketebalan material ya, dikalikan dengan modulus elastisitas ya. Material 1 ya ditambah dengan panjang material 2 ya, ketika memuai secara bebas dibagi dengan luas ketebalan atau penampang material 2 dikalikan dengan modulus elastisitas material 2 ya. Jadi baik material 1 dan material 2 ya itu bekerja beban F ya dengan besar yang sama. Yang bedanya ya kalau material 1 itu mendapat beban tarik ya, untuk material 2 itu mendapatkan beban tekan. Sehingga nanti tegangan yang terjadi sifatnya ya juga berbeda ya. Jadi untuk material 1 ya karena ditarik ya sepanjang delta X1 ya sehingga panjangnya menjadi LF ya, maka tegangan yang terjadi pada material 1 itu adalah tegangan tarik atau tensile stress ya. Kemudian material 2 ya untuk menekan supaya panjang akhir menjadi panjangnya menjadi LF ya, maka ditekan dengan gaya sebesar F ya sepanjang delta N2 ya. Jadi di sini gaya yang bekerja itu besarnya sama ya, tapi sifatnya berbeda. Jadi pada material 1 karena mendapatkan beban tarik ya, maka tegangan yang terjadi jenisnya adalah tegangan tarik. Besarnya sama dengan F ya, dibagi dengan luas ketebalan penampang material 1 ya. Kemudian material 2 mengalami tegangan tekan ya, karena untuk supaya panjangnya itu menjadi LF ya, dia akan mendapat beban tekan sebesar F ya, dibagi dengan A2 ya, penampang
ketebalan luas penampang ketebalan A2 ya. Nah, jadi gaya yang bekerja ya, baik material 1 dan material 2 di sini besar gayanya sama. Jadi satunya beban tarik, satunya beban tekan. Nah, terus kemudian ya besarnya tegangan tarik dan tegangan tekan ya. Nah, itu nanti tergantung luas penampangnya ya. Kalau luas penampangnya sama ya berarti tegangannya sama. Tapi kalau luas penampangnya berbeda ya, tentunya nanti hasil tegangannya juga berbeda ya. Sampai di sini ya. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ditanyakan. Barangkali Wajidan. Barangkali ada ditanyakan, Jidan. Sudah jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Ya, saya kalau sudah jelas ya, saya berikan contoh soal ya. Jadi saya berikan contoh soal ya supaya bisa lebih jelas. Jadi misalnya ada suatu alat penukar panas atau heat exchanger. Jadi ini jenis heat exchanger-nya adalah yang paling sederhana ya, yaitu jenis pipa ganda. Jadi konstruksinya itu hanya berupa dua pipa yang digabungkan menjadi satu ya, di mana kedua pipa mempunyai ukuran yang berbeda ya. Nah, nanti fluidanya satu dilewatkan pipa dalam ya, kemudian satunya lagi nanti dilewatkan ruang antara pipa dalam dan pipa luar yang namanya adalah anulus. Jadi di sini konstruksi heat exchanger jenis pipa ganda itu adalah heat exchanger yang paling sederhana ya. Jadi hanya dua pipa yang digabungkan menjadi satu ya. Kemudian pipa untuk heat exchanger tersebut ya, itu menggunakan pipa schedule 40 ya, dengan diameter dalam 1,049 inci ya. Dan diameter luarnya ya 1,32 inci. Pipa luar juga menggunakan pipa dengan schedule 40 ya, dengan diameter dalam 1,61 ya, dan diameter luarnya adalah 1,9 inci ya. Setelah dioperasikan ya, jadi misalnya setelah dioperasikan dari temperatur kamar ya, kemudian pipa dalam ya, jadi pipa dalam itu mengalami perubahan temperatur sebesar delta T2. Di sini perubahan temperatur pipa dalam atau di sini delta T2 ya, dasar 200 derajat Celcius. Dan pipa luar ya mengalami perubahan temperatur ya, delta T1-nya adalah 100 derajat Celcius. Jadi misalnya sebelum dioperasikan itu pada temperatur kamar. Nah, kemudian setelah dioperasikan ya, maka steady state ya, ternyata temperatur pipa dalamnya itu berubah menjadi 200 derajat Celcius. Temperatur itu menjadi 100 derajat Celcius. Bahan pipa dibuat dari baja ya, dengan koefisien muai panjang ya, itu 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Ya. Kemudian modulus elastisitasnya ya, jadi di sini angkanya sama ya, karena kedua dibuat dari banyak sama, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Kemudian modulus elastisitasnya ya, karena dibuat dari bahan yang sama ya, maka nanti E1 sama dengan E2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 kg gaya per cm persegi. Kemudian panjang awal dari heat exchanger ya, itu panjangnya adalah 6 meter. Jadi L0-nya 6 meter. Kemudian yang pertama hitung ya, besarnya gaya yang terjadi karena perubahan temperatur pada heat exchanger tersebut ya. Jadi karena ada perubahan temperatur ya, jadi delta T2 atau material 2 ya, yaitu pipa dalam ya, itu mengalami perubahan temperatur 200 derajat Celcius. Pipa luar ya, atau delta T1 ya, perubahan temperaturnya ya,
Kemudian setelah terjadi perubahan temperatur ya, berapa besarnya gaya yang terjadi ya. Jadi gaya yang terjadi baik gaya tarik yang bekerja pada pipa luar maupun gaya tekan yang terjadi pada pipa dalam ya, itu nanti besarnya sama ya. Jadi yang membedakan nanti adalah tegangannya ya. Jadi kemudian besarnya tegangan yang terjadi karena perubahan temperatur tersebut pada pipa dalam maupun pipa luar ya. Jadi nanti setelah gaya yang bekerja pada heat exchanger sudah dihitung ya, maka selanjutnya adalah menghitung tegangan. Jadi kita tinggal menghitung tegangan baik pada pipa dalam maupun pipa luar. Jadi tinggal membagi luas ketebalannya. Jadi tadi misalnya kalau pipa dalam ya, berarti nanti luasnya itu kalau dalam inci ya, berarti pi per 4 ya, kali 1,32 kuadrat dikurangi 1,049 kuadrat. Ya, kemudian untuk pipa luarnya ya, itu nanti luasnya sama dengan pi per 4 kali 1,9 kuadrat dikurangi 1,61 kuadrat. Nah, kemudian yang ketiga ya, panjang akhir atau LF dari heat exchanger tersebut. Kemudian yang keempat ya, kalau kekuatan tarik dari bahan tersebut 900 kg gaya per cm persegi dan kekuatan tekannya 2000 kg gaya per cm persegi, apakah aman ya heat exchanger tersebut dioperasikan ya? Ya ini sketnya ya. Jadi sketnya heat exchanger ya. Jadi ada dua pipa ya dengan diameter yang berbeda digabung ya. Jadi nanti ada bagian ujung-ujungnya ya. Itu biasanya diberikan sambungan las ya. Tidak semuanya. Kalau semuanya disambung ya, itu nanti tidak bisa ngalir. Ya, jadi ini ada dua pipa ya yang ukurannya berbeda digabung menjadi satu ya. Kemudian dibuat menjadi heat exchanger. Jadi pipa luar diameternya adalah diameter dalamnya DI, diameter luarnya DO ya. Pipa dalam diameter dalamnya DI, diameter luarnya adalah DO. Jadi bedanya saya berikan ya, yang pipa luar itu D besar, yang pipa dalam itu D kecil ya. Nah, kemudian karena tadi kekuatannya itu dinyatakan dalam satuan kilogram gaya per cm persegi ya, maka diameternya kita ganti dengan dari satuan in ya menjadi sentimeter ya. Kemudian baru kita cari luas ketebalannya. Jadi di sini tadi ya, karena yang mengalami perubahan temperatur yang besar itu adalah pipa dalam ya, maka pipa dalam itu indeksnya saya berikan angka 2 ya. Jadi A2 itu nanti, jadi kalau ada A2, ada ini adalah menyatakan luas penampang dari luas penampang ketebalan dari pipa dalam ya. Jadi kalau tadi sudah saya konversi dari inci ke sentimeter ya, kita dapatkan luas ketebalan pipa dalam itu sama dengan pi per 4 ya kali d kuadrat min di kuadrat ya. Kemudian harganya kita masukkan sehingga kita dapatkan luas penampang ketebalan pipa dalam itu hasilnya adalah 3,251 cm persegi. Jadi ini saya ubah ke cm persegi tadi karena besarnya tegangan ya itu dinyatakan dalam kilogram gaya per cm persegi ya. Kemudian pipa luar ya, pipa luar dari inci ya juga saya konversi menjadi sentimeter ya. Kemudian sama ya untuk mencari luas ketebalannya pi per 4 kali diameter luar kuadrat dikurangi diameter dalam kuadrat. Setelah kita masukkan maka luas penampang ketebalan pipa luar itu adalah 5,155 cm persegi ya.
Ya, kemudian tadi kita kembali ke rumus F ya. Jadi kita tulis lagi rumus F ya. Kemudian kita masukkan satu-satu ya. Jadi misalnya L0 ya sudah diketahui 6 meter. Delta T2 200 derajat Celcius ya. Delta T1 100 derajat Celcius. Di sini alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa ya. Besarnya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian modulus elastisitas ya. E1 sama dengan E2 sama dengan E, besarnya sama dengan 9 kali 10 pangkat 5 kg gaya per cm persegi ya. Kemudian kita cari alfa 1 delta T1 ya. Kita masukkan harga alfa, kita masukkan harga delta T1 ya. Kita dapatkan harganya adalah 1,1 kali 10 pangkat minus 3. Di sini tidak ada satuannya ya. Karena alfa satuannya seper derajat Celcius ya. Dikalikan derajat Celcius jadi satuannya tidak ada, tidak berdimensi ya, tidak bersatuan ya. Kemudian kita hitung ya supaya tidak, kalau kita masukkan langsung ke rumus ya nanti ruwet nanti. Supaya tidak ruwet kita tulis, kita cari harganya satu-satu ya. Di L1 ya itu sama dengan L0 kali 1 plus alfa 1 T1 ya. Kita masukkan harganya L0 ya. Kemudian kita masukkan harga alfa 1 delta T1 ya. Nah, kita dapatkan harga S1-nya 6,0066 meter ya. Nah, kemudian untuk alfa 2 delta T2 ya. Alfa 2 delta T2 ya. Di sini delta T2-nya 200 ya. Kita dapatkan alfa 2 delta T2 ya. Itu sama dengan 2 kali 2 10 pangkat minus 3 ya. Atau saya tulis kembali ya. Jadi L2 sama dengan L0 1 plus alfa 2 delta T2 ya. Sehingga hasilnya untuk L2 itu adalah 6,0132 meter ya. Jadi perubahan delta L-nya ya 2 kali lipat perubahan delta T1 tadi ya. Jadi kalau yang delta T1 tadi menghasilkan L1 0,0066 meter ya. Jadi 2 kalinya delta L-nya. Kemudian kita cari ya L1 per A1 E1 atau harga X1 ya. Bukan. Kita cari L1 bagi A1 E1 ya. Kita dapatkan harganya adalah 1,296 kali 10 pangkat minus 6 meter per kilogram ya. Jadi ini satuannya meter, A1 itu luas ya, E1 itu gaya per luas. Jadi satuannya nanti adalah meter per gaya ya. Begitu juga L2. Nah, jadi L2 per A2 E2 ya, kita masukkan harganya, kita dapatkan harganya 2,055 kali 10 pangkat minus 6 meter per kilogram gaya ya. Kemudian dari sini harga F ya, F-nya tadi L0 ya, kemudian ini tadi adalah 2,2, itu adalah alfa 2 delta T2 ya, 2,2 kali 10 pangkat minus 3 dikurangi alfa 1 delta T1 ya. Nah, kemudian dibagi dengan ini tadi ya. L1 L1 A1 bagi E1 ditambah L2 A2 E2. Jadi ini yang saya tuliskan di sini adalah L2 A2 E2 dulu ya, ditambah atau dibalik tidak apa-apa ya. Ini ditulis di sini, ini ditulis di sini juga tidak apa-apa. Ditambah 1,296 kali 10 pangkat minus 6 ya. Kemudian setelah kita hitung, kita dapatkan besarnya gaya yang bekerja ya pada material 1 dan 2 ya, itu adalah 1969,56 kg gaya ya. Nah, kemudian setelah gayanya sudah kita hitung ya, kemudian kita tinggal mencari tegangannya. Nah, jadi untuk pipa luar ya, karena pipa luar tadi mengalami perubahan temperatur yang lebih kecil ya, maka dia mendapatkan tegangan tarik besarnya sama dengan F dibagi
A1 ya. Jadi F-nya sama ya untuk kedua material ya. Dibagi luasnya kita dapatkan hasilnya untuk material pipa luar ya, itu hasilnya adalah 382,05 ya, kilogram gaya per sentimeter persegi. Kemudian untuk pipa dalam, nah pipa dalam karena mengalami perubahan temperatur yang lebih besar ya, maka Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Ya, jadi Selamat siang, Pak. Selamat siang kembali. Ya. Jadi setelah dihitung besarnya gaya yang bekerja baik pada material 1 dan material 2 ya, kemudian kita cari tegangan masing-masing ya. Jadi di sini ya material pipa luar ya, jadi pipa luar karena tadi perubahan temperaturnya delta T1 lebih kecil ya, dia mengalami tegangan tarik ya, yang besarnya sama dengan F dibagi luas ketebalan penampangnya. Kemudian material 2 yaitu pipa dalam ya, karena mengalami perubahan temperatur yang besar ya, lebih besar dari material 1 ya, atau pipa luar ya, maka material pipa dalam ya itu akan mengalami tekan ya, yang besarnya adalah F dibagi dengan luas ketebalan pipa dalam ya. Nah, kemudian setelah ketemu tegangan masing-masing ya, setelah dihitung masing-masing ya, kita mencari panjang akhir ya. Panjang akhir itu sebenarnya bisa dicari ya, delta X1 saja ya, atau delta X2. Saya di sini mencari dua-duanya ya untuk mengecek apakah perhitungan saya nanti betul atau tidak ya. Jadi saya hitung delta X1 ya, itu besarnya sama dengan F1 dibagi A1 kali E1 ya. Jadi F-nya 1969,56 ya, dikalikan 1,296 kali 10 pangkat minus 6. Jadi hasilnya delta X1 itu adalah 0,0025 meter. Kemudian delta X2 ya, F-nya sama ya, 1969,56, kemudian dikalikan L2 dibagi A2E2 ya, 2,055 kali 10 pangkat minus 6, ketemunya adalah 0,041 meter. Nah, jadi sebenarnya salah satu bisa ya.
Jadi kalau misalnya dari delta X1 ya, LF atau panjang akhir itu nanti sama dengan L1 ditambah delta X1. Kalau kita mencari dari delta X2 itu nanti LF sama dengan L2 dikurangi delta X2 ya. Jadi kalau dari L1 nanti ditambah delta X1. Kalau dari delta X2 nanti L2 dikurangi delta X2 ya. Ini ya, hasilnya harus sama nanti LF-nya. Ya. Jadi saya yang pertama ya, saya menghitung dari delta X1. Jadi delta X1 berarti LF-nya sama dengan L1 ditambah delta X1. Jadi 6,0066 meter ya, ditambah 0,0025 meter. Hasilnya adalah 6,0091 meter. Nah, kemudian yang kedua saya mencari LF dari delta X2. Berarti dari gambar tadi ya, untuk mencari LF dari delta X2 berarti L2 dikurangi delta X2. Jadi sama dengan 6,0132 meter ya, dikurangi 0,0041 meter. Jadi hasilnya sama ya, 6,0091 meter. Kemudian yang keempat ya, apakah alat exchanger tersebut aman untuk dioperasikan atau tidak ya? Kita lihat kekuatan material, kekuatan tekannya ya, maupun kekuatan tariknya. Jadi kalau kita tinjau dari kekuatan tarik ya, maka besarnya kekuatan tarik yang bekerja pada pipa luar ya, itu 382 kg gaya per cm persegi. Kemudian yang diizinkan dari bahannya itu adalah 980 kg gaya per cm persegi. Jadi ini masih aman ya, masih jauh dari kekuatannya, sehingga aman untuk dioperasikan. Kemudian kita tinjau dari tegangan tekannya. Dari tegangan tekannya ya, hasilnya juga masih jauh. Jadi dari tegangan tekan dari material tersebut ya, itu bisa sampai menahan beban yang besarnya atau yang menahan beban dengan tegangan 2000 kg gaya per cm persegi. Jadi kekuatan tekannya ya itu sangat aman ya. Ya, barangkali sampai di sini ya, sebelum saya lanjutkan ke topik yang lain ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan ya. Dan barangkali ada yang ditanyakan. Syukur kalau sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau sekarang jadi kalau sudah jelas ya, kita ganti contoh soal yang lain. Ya, saya berikan contoh soal yang lain ya. Di sini saya mau membuat suatu tower ya, tower untuk menyangga tangki air. Jadi ini ada tangki air bentuknya silinder ya. Kemudian misalnya isinya air ya. Jadi karena namanya tangki air ini misalnya digunakan untuk menampung air misalnya. Kemudian tangki air ini ya, ini saya topang dengan balok horizontal EG ya. Jadi pada dasar tangki ya, itu saya topang dengan balok EG ya. Kemudian GN, NL ya, dan LE. Jadi saya topang dengan 4 balok horizontal. Kemudian keempat balok horizontal tersebut ya, itu tadi akan memindahkan beban tangki ya bersama isinya ya, yaitu pada balok EG itu pada titik P. Kemudian pada balok GN ya itu pada titik K. Kemudian pada balok NL itu pada titik M. Dan pada balok LE pada titik A ya. Jadi tepat di tengah-tengah ya ini. Jadi titik P, K, M dan H ya itu tepat di tengah-tengah balok horizontal ini. Nah, di sini ya
berat tangki, semua berat beban tangki bersama isinya ya, nanti akan dipindahkan ya pada 4 titik ini. Berarti nanti setiap titik ya, itu nanti besarnya ya, itu adalah seperempatnya. Jadi ke-4 titik P, K, M, dan H ya, itu nanti akan mendapatkan beban terpusat yang besarnya sama ya. Jadi beban terpusatnya itu adalah berat tangki beserta isinya. Itu nanti beban terpusatnya dibagi atau dipindahkan ke 4 titik ini. Nah, kemudian selain ada balok horizontal ya, di sini ada kaki-kaki penopang balok yang horizontal ini ya. Jadi ada balok AE ya, balok BG ya, balok DN, dan balok CL ya yang vertikal. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Nanti jadi nanti pada balok yang horizontal ya, itu nanti akan mengalami tegangan bending dan mendapatkan defleksi. Jadi untuk menghitung nanti penapang dari balok-balok yang horizontal ya, itu nanti menggunakan rumus tegangan bending dan defleksi. Sedangkan balok-balok yang vertikal ya, nah itu nanti menghitungnya ya cukup beban tekan dibagi dengan luas penampangnya. Jadi lebih mudah ya untuk balok-balok yang vertikal. Jadi kita tinggal menghitung besarnya beban dibagi dengan luas penampang ketebalannya. Nah, kalau balok yang horizontal ya, itu karena sifat tegangannya adalah tegangan bending ya, dan juga mendapat defleksi ya, maka untuk menghitung luas penampangnya ya, itu nanti menggunakan tegangan bending dan defleksi ya. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Nah, ini keterangannya ya. Nah, ini keterangan. Jadi misalnya ya, tangki beserta isinya ya misalnya beratnya 4.000 kg. Nah, jadi tadi pada beban tangki beserta isinya ya, itu jatuh pada balok-balok horizontal ya, pada titik P, K, M, dan H ya. Nah, kemudian balok-balok yang horizontal ditopang oleh balok yang vertikal ya, yaitu AE, BG, CL, dan DN. Balok horizontal dan balok vertikal ya, itu menggunakan bahan yang sama ya. Jadi bahannya dibuat bahan yang sama dengan profil ya, atau penampang ya, bentuknya adalah 4 persegi panjang yang berlubang ya. Jadi profilnya sama ya, 4. Jadi dari persegi panjang yang berlubang ya. Nah, kemudian profil dari material tersebut ya, itu tebal bagian dalamnya itu adalah H1, tebal bagian luarnya adalah H2. Kemudian lebar bagian dalamnya B1, lebar bagian luarnya adalah B2. Kemudian di sini ya, lebar dan tebalnya sama ya. Jadi H1 sama dengan B1, H2 sama dengan B2, diketahui sama dengan 2H1 ya. Jadi tebal bagian dalam itu setengah tebal bagian luar. Begitu juga lebar bagian dalam setengah lebar bagian luar.
Kemudian diketahui ya kekuatan bending material yang digunakan ya untuk balok tadi adalah 1.200 kg gaya per cm persegi, dan kekuatan tekan dari balok vertikalnya ya adalah 2.000 kg gaya per cm persegi ya. Ya, jadi karena kekuatan balok horizontalnya itu mengalami tegangan bending ya, maka nanti digunakan rumus kekuatan tegangan bending. Kemudian balok-balok vertikal yang menopang balok-balok horizontal ya, karena mengalami beban tekan ya, nanti yang digunakan adalah kekuatan tekannya. Kemudian modulus elastisitas dari bahan ya, itu sama ya. Jadi karena modulus bahannya sama, maka modulus elastisitasnya juga sama, yaitu 2 kali 10⁻⁶ kg gaya per cm persegi. Kemudian panjang balok ya, balok horizontal ya, panjangnya sama ya. Jadi balok EG, GN, NL, dan LE panjangnya sama 2 meter. Kemudian hitung ukuran balok horizontal ya, EG, GN, NL, dan LE ya. Bila tegangan bending yang diizinkan ya, itu sama dengan 1.200 kg gaya per cm persegi, dan defleksinya tidak boleh lebih dari 0,25% kali panjang balok AG. Jadi defleksi yang maksimum yang diizinkan itu nanti sama dengan 0,25% dikalikan L. Kalau L-nya 2 meter berarti nanti defleksi yang diizinkan itu sama dengan 0,25% kali 2 meter. Kemudian yang kedua ya, ukuran balok vertikal ya, AE, BG, CL, dan DN. Jadi untuk menghitung yang kedua ini ya, cukup rumus tegangan tekan, yaitu gaya yang bekerja pada balok ya, dibagi dengan luas penampangnya. Ya, jadi ini saya gambarkan ya, beban tangki dan isinya ya, yang dipindahkan ke balok horizontal. Jadi karena ini simetris ya, jadi panjangnya sama, EG, GN, NL, dan LE ini panjangnya sama ya, maka beban yang bekerja pada titik P, K, M, dan H ya, itu besarnya sama, yaitu besarnya sama dengan F 4.000 per 4 ya, karena dibagi 4. Jadi total tangki bersama isinya 4.000, kalau dibagi 4 ya, masing-masing balok horizontal itu menanggung beban 4.000 per 4, jadi 1.000 kg gaya ya. Nah, kemudian ini saya wakili satu balok horizontal saja ya, karena nanti ukurannya semua balok horizontal itu sama ya, ukuran penampangnya ya. Jadi misalnya balok saya wakili dengan balok EG ya. Di sini bebannya adalah F 1.000 kg gaya ya. Nah, kemudian jaraknya 2 meter. Nah, kalau kita menghitung untuk mencari ukuran dari material ya, atau ukuran dari profil atau penampang ya, nanti yang kita gunakan adalah tegangan bending maksimumnya ya. Jadi tegangan maksimum yang diizinkan tadi adalah 1.200 ya. Tegangan bending maksimum itu diperoleh dari harga momen maksimum. Jadi tegangan bending maksimum itu sama dengan momen maksimum dikalikan YT ya. YT itu adalah jarak dari permukaan profil ya, tempat beban bekerja, sampai ke sumbu X atau ke sumbu material. Jadi kalau tadi ya, di gambar tadi, maka besarnya YT ya, nah itu sama dengan H2 dibagi 2. Jadi YT-nya sama dengan H2 per 2. Kalau ini misalnya utuh, tidak ada lubangnya, misalnya tebalnya H, berarti YT-nya sama dengan H per 2. Kemudian kalau misalnya pipa ya, pipa ada diameter luar DO dan diameter dalam DI ya, maka YT-nya adalah DO per 2. Nah, kalau lingkarannya utuh, berarti YT-nya sama dengan D dibagi 2, diameter dibagi 2 ya. Nah, kemudian harga momen maksimum ya.
Jadi kalau ini di tengah-tengah ya, jadi kalau kita mencari reaksi gaya pada titik E dan G ya, kalau di sini bebannya 1000, berarti reaksi gaya di E dan G ya, itu masing-masing adalah 500 ya. Nah, kemudian harga momen maksimum ya, ini tepat di titik P atau tepat di tengah-tengah bentangan balok EG. Jadi besarnya momen maksimum itu adalah besarnya reaksi gaya di E ya, dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya adalah L per 2 atau 1 meter jaraknya ya. Berarti nanti momen maksimumnya besarnya adalah reaksi gaya di sini 500 dikalikan jaraknya 1 meter berarti 500 kg gaya kali meter ya. Atau momen maksimum itu sama dengan harga momen di titik P besarnya sama dengan 1/4 F kali L. Jadi sama dengan 1/4, F-nya 1000, L-nya 2. Sama ya, hasilnya 500 kg gaya kali meter. Nah, kemudian momen inersia luas. Nah, momen inersia luas ya, itu besarnya ya untuk 4 persegi panjang yang berlubang ya, sama dengan 1/12 B2H2 pangkat 3 dikurangi B1 H1 pangkat 3 ya. Nah, tadi diketahui ya bahwa tebal dan lebarnya sama, H2 sama dengan B2 sama dengan 2H1. Jadi kita substitusi ya, B2-nya menjadi 2H1 ya. Tadi karena B2 sama dengan H2 ya, maka B2-nya bisa kita ganti dengan H2 ya, hasilnya adalah H2 pangkat 4. Kemudian B1-nya karena sama dengan H1 ya, sehingga hasilnya di sini adalah H1 pangkat 4. Nah, kemudian supaya di sini nanti sama dengan H1 semua ya, maka H2-nya kita substitusi menjadi 21 ya. Jadi menjadi 21 pangkat 4 dikurangi H1 pangkat 4. Jadi hasilnya 16 H1 pangkat 4 dikurangi H1 pangkat 4 ya. Hasilnya adalah 15 H1 pangkat 4. Sama dengan kalikan 1/12 ya, 1,25 H1 pangkat 4. Kemudian YT-nya H2 per 2 atau setengah H2 ya, atau sama dengan H1 ya. Nah, kemudian tegangan bending maksimum ya, yang diizinkan ya, 1.200 kg gaya per cm persegi ya. Kemudian kita ubah menjadi kilogram gaya per meter persegi. Sehingga di sini kita kalikan menjadi 10 Bapak nak mana?
Kelip apanya teh? Saya gini. Wah, Jaringan mungkin. orang kasarean siapa? Si Dan kudu ngomong dan ngomong dan. Ngomong dan. Kerisoma si gana si bapana. On cam mah. Jadi dari tegangan maksimum yang diizinkan tadi adalah 1.200 kg gaya per cm persegi ya. Kemudian kita konversi menjadi kilogram gaya per meter persegi ya. Jadi kita kalikan 10 pangkat 4. Jadi dari 1,2 kali 10 pangkat 3 ya, dikalikan 10 pangkat 4 menjadi 1,2 kali 10 pangkat 7 ya. Kemudian ini saya pindahkan dengan cara silang ya. Jadi IX yang sebelumnya di sini ya, kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan ya, di atas ya. Kemudian tegangan bending maksimum yang sebelumnya di sebelah kiri sama dengan di atas ya, kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan di bawah. Nah, tadi besarnya momen inersia luas ya, itu setelah kita nyatakan dalam H1 ya, hasilnya adalah 1,25 H1 pangkat 4. Kemudian YT-nya adalah sama dengan H1. Harga momen maksimum adalah 500 kg gaya kali meter ya. Kemudian tegangan bending maksimum ya, itu 1,2 kali 10 pangkat 7 kg gaya per meter persegi ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini ya, nah, ini H1, ini H1 pangkat 4 ya, hasilnya nanti H1 pangkat 3 ya. Sehingga nanti H1-nya setelah kita hitung nanti ya, hasilnya adalah 0,030 meter ya, atau sama dengan 3 cm atau sama dengan 30 mm H1-nya ya. Kemudian H2-nya tadi di soal diketahui 2 kali H1 ya, berarti 2 kali 30 mm sama dengan 60 mm. Ini adalah ukuran atau dimensi dari ketebalan penapang ya, atau profil ya, yang dihitung dari rumus tegangan bending ya. Jadi dari segi teknis tegangan bending kita dapatkan ketebalan H1 dan H2 ya. Tentunya B1 dan B2 ya, langsung kita samakan dengan B1 ya. Jadi B1 itu sama dengan H1, H2 sama dengan B2. Itu dari segi tegangan bending. Nah, kemudian dari segi defleksi ya. Jadi balok yang horizontal ya, selain mengalami tegangan bending ya, juga mengalami defleksi atau terjadi defleksi pada balok yang horizontal. Besarnya defleksi maksimum ya, itu sama dengan rumusnya adalah defleksi maksimum sama dengan 1/48 FL pangkat 3 dibagi E kali IX. Kemudian defleksi yang diizinkan ya, itu maksimum 0,25% kali panjang bentangan balok, yaitu 0,25% itu sama dengan 0,25/100 dikalikan L ya. Kemudian sama dengan 0,25/100, L-nya 2 meter ya, hasilnya adalah 0,005 meter. Ya. Jadi defleksi maksimumnya 0,005 meter ya. Kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi ini kita pindahkan IE di sebelah kiri sama dengan Y maksimum ya, defleksi maksimum kita pindahkan di sebelah kanan ya. Nah, kemudian kita masukkan harga-harganya ya
Jadi F-nya tadi 1000, L-nya 2 meter ya. Kemudian harga E-nya 2 kali 10 pangkat 10 kg gaya per meter persegi. Kita dapatkan ya harga H1-nya ya itu 0,034 meter atau 34 cm atau 34 mm. Jadi di sini ya kita dapatkan dua ukuran yang berbeda ya. Jadi tadi dari tegangan bending ya itu H1-nya ketemunya 0,03 meter ya atau 3 cm atau 30 mm dari dupleksi. H1-nya ketemu 0,034 meter atau 3,4 cm atau 34 mm. Jadi di sini ya diambil yang terbesar ya. Jadi ukuran terbesar karena kalau kita ambil yang terkecil ya, yang terkecil dari misalnya dari tegangan bending ya, maka nanti di dipleksinya tidak masuk. Jadi tidak memenuhi. Tapi kalau saya ambil ukuran yang terbesar ya, maka jadi dari sini ukuran yang terbesar didapatkan dari perhitungan dupleksi ya, maka ukuran ini kalau ditinjau dari tegangan bending maksimum itu memenuhi ya, karena ukurannya lebih besar daripada yang dihitung dengan menggunakan tegangan bending ya. Jadi yang dipilih nanti ukuran dari profilnya itu adalah yang dari dupleksi ya. Jadi misalnya kalau nanti dari tegangan bending yang kita dapatkan yang ukuran yang terbesar ya, maka yang kita ambil dari ukuran dari rumus tegangan bending ya. Tapi karena di sini yang kita dapatkan ukuran yang terbesar itu dari perhitungan dengan dupleksi ya, maka yang perhitungan dari dupleksi ini yang kita ambil ya supaya memenuhi kedua-duanya. Jadi memenuhi tegangan bending dan juga memenuhi dupleksinya, dupleksi yang diizinkan ya. Jadi diambil yang terbesar ya. Jadi nanti H1 3,34 cm, 3,4 mm, H2-nya sama dengan 21 ya. 6 sama dengan 6,8 mm ya. B-nya tentunya sama ya. Jadi B1 sama dengan H1, B2 sama dengan H2. Nah, kemudian untuk mendapatkan profil, ukuran profil dari penopang balok yang vertikal ya, pada penopang balok yang vertikal ya, itu yang bekerja pada jadi yang pada titik E ya, jadi balok penopang yang bekerja pada titik E, G, N, dan L ya, nah, itu nanti juga akan mendapatkan beban yang sama ya. Jadi titik E, G, N, dan L ya, itu nanti juga akan mendapatkan beban yang sama, yang besarnya adalah F per 4, atau F-nya sama dengan 4000 per 4 ya. Jadi E, G, N, dan L ya, itu nanti akan mendapatkan beban yang besarnya sama, di mana besarnya sama dengan berat tangki beserta isinya dibagi dengan 4 ya. Jadi beban yang bekerja pada titik E, G, N, dan L itu besarnya sama dengan 4000 per 4 sama dengan 1000 ya. Nah, kemudian untuk menghitung tegangan-tekannya ya, atau kompresif stresnya ya, kita tinggal membagi beban dengan luas penampang ya. Jadi dari rumus tegangan tekan sama dengan besarnya gaya dibagi dengan luas penampang ya, kita dapatkan luasnya. Jadi luas bagian tebalnya ya, itu sama dengan H2 kuadrat dikurangi H1 kuadrat ya. Jadi luas ini ya, jadi luas yang bagian ketebalannya ya, itu sama dengan H2 kali B2 ya, dikurangi H1 kali B1. Karena H2 sama dengan B2, berarti
luas bagian tebalnya adalah H2 kuadrat ya. Nah, kemudian bagian dalamnya karena B1 sama dengan H1 ya, berarti luasnya sama dengan B1H1 sama dengan H1 kuadratnya. Jadi luas di bagian persegi panjang yang luar dikurangi luas persegi panjang bagian yang di dalam, hasilnya adalah luas ketebalannya ini. Ya, jadi nanti luasnya setelah saya hitung ya, itu hasil ini ya, jadi A-nya itu sama dengan H2 kuadrat kurang H1 kuadrat ya. Kemudian H2-nya disubstitusi menjadi 21. Jadi ini di sini hasilnya nanti sama dengan 4H1 kuadrat. Dikurangi H1 kuadrat adalah 3H1 kuadrat ya. Kemudian luas penampang tebalnya ya, itu sama dengan besarnya gaya dibagi tegangan tekan yang diizinkan. Yaitu sama dengan 1000 dibagi 2000. Hasilnya adalah setengah sentimeter persegi. Jadi ini 1000 kg gaya dibagi 2000 kg gaya per sentimeter persegi. Jadi hasilnya sama dengan sentimeter persegi. Dari sini kita dapatkan besarnya H1 4,1 mm ya. Jadi 0,4 cm atau 4,1 mm. Kemudian H2-nya 2 kali H1, 2 kali 4,1 mm sama dengan 8,2 mm. Jadi ukuran balok vertikal ya, untuk menopang balok horizontal itu H1-nya 4,1 mm, H2-nya 8,2 mm. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan, barangkali Aditya Maulana atau Rusdiana atau Alparel, silakan kalau ada yang ditanyakan. Belum Pak sejauh ini Pak. Ya, silakan. Dapat dimengerti Pak sejauh ini. Ya, jadi kalau sudah bisa dimengerti ya, terima kasih ya. Nanti untuk kuliah selanjutnya ya, untuk kuliah selanjutnya nanti tentang kekerasan atau hardness ya. Jadi nanti semua bahan untuk kuliah yang akan datang ya, nanti saya email ya. Jadi untuk hari ini ya, saya kira saya akhiri sekian dulu ya. Jadi nanti setelah ini akan saya emailkan ke kelasnya ya. Nanti untuk kuliah hari ini ya, dan untuk kuliah hari apa ya? Selanjutnya hari apa? Hari apa? Kamis atau Jumat? Hari Kamis, Pak. Hari Kamis ya nanti. Iya Pak, hari Kamis. Jadi nanti sebelum apa ya? Sebelum nanti ketemu hari Kamis, nanti saya juga mendapatkan bahan untuk kuliah di Kamis.
Nah, ini ada tambahan sedikit ya. Jadi biasanya ya, di dalam mekanika teknik ya, setelah kita menghitung besarnya reaksi gaya ya, jadi setelah kita menghitung reaksi gaya, itu biasanya digambarkan diagram gaya geser atau shear force diagram SFD ya. Nah, itu adalah untuk menggambarkan distribusi gaya ya sepanjang balok AB ya. Jadi misalnya ini ada bentangan balok AB ya. Kemudian ada reaksi gaya di penopang atau bantalan pada bantalan A dan bantalan B ya. Jadi misalnya setelah kita menghitung besarnya reaksi gaya di bantalan A atau penopang A dan reaksi gaya di bantalan B ya, kita gambarkan diagram gaya geser atau shear force diagram ya. Jadi di titik A ya, misalnya ya, itu reaksi gayanya sebesar RA ya. Nah, ini kalau ada angkanya itu digambarkan. Panjang ini menyatakan besarnya reaksi gaya di A ya. Misalnya RA-nya 1000 atau 100 ya, ini digambar panjangnya 1000 atau 100. Kemudian ke arah kanan ya, ke arah AB ya. Di sini karena tidak ada perubahan gaya ya, maka garisnya ini adalah horizontal ya. Kemudian baru pada titik C ya, di sini ada perubahan gaya sebesar F. Jadi panjang dari sini ya ke sini adalah F. Jadi kalau di sini panjangnya adalah RA ya, maka sisanya ini adalah F dikurangi RA. Nah, jadi kalau kita mulai dari A ya, maka di sini tidak ada perubahan gaya, sehingga garisnya sejajar dengan sumbu X atau sejajar AB ya. Kemudian pada titik C ya, di sini ada perubahan gaya sebesar F, arahnya ke bawah. Jadi kalau RA arahnya ke atas, F ke bawah ya. Kalau totalnya kalau di sini tadi besarnya RA ya, kemudian kalau dari sini ke sini F, berarti yang di bawah titik C ini adalah F dikurangi RA. Kemudian bergerak ke arah kanan. Bergerak ke arah kanan itu besarnya adalah F min RA. Nah, F min RA itu tidak lain adalah RB. Nah, kemudian sampai di titik B, ini ada perubahan gaya sebesar RB ya. Jadi kita kembali ke titik B. Jadi sampai di sini RA, kemudian turun sebesar F ya. Kemudian di bawah titik C ini besarnya adalah F min RA, di sini RA ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini ditambah ini misalnya sama dengan F ya. Kemudian bergerak ke kanan, jadi F min RA tidak lain adalah RB ya. Kemudian sampai di titik B ada gaya RB yang arahnya ke atas menuju titik B. Kemudian harga momen ya. Jadi ini adalah persamaan momen, garis persamaan momen di mana ini persamaan momennya adalah Mx sama dengan RA kali X ya. Jadi pada titik A itu jaraknya X-nya 0 ya, itu harga MA-nya sama dengan 0. Kemudian pada titik C ya, MC di sini besarnya adalah reaksi gaya A dikalikan jaraknya adalah A ya. Kemudian di sini harga momennya menurun ya. Sampai di titik B, harga momennya adalah sama dengan 0. Kemudian itu tadi adalah untuk yang beban seragam ya. Kemudian untuk yang beban terpusat tadi ya. Kemudian untuk yang beban seragam untuk yang beban seragam ya, reaksi gaya di titik A itu besarnya RA ya, di mana RA itu besarnya sama dengan QL dibagi 2 atau setengah QL. Nah, kemudian distribusi gayanya atau shear force diagramnya ya, itu mengikuti persamaan RA dikurangi IX ya. Jadi pada saat di titik A X-nya sama dengan 0 ya, gayanya hanya RA.
kemudian berkurang setiap pertambahan harga X ya. Sampai di titik C, X-nya sama dengan L per 2, sehingga RA dikurangi QX ya, RA-nya sama dengan setengah QL ya. Kalau X-nya L per 2 berarti sama dengan setengah QL. Nah, hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian sampai ke titik B ya, itu harga X-nya sama dengan L ya, berarti RA-nya setengah QL, kalau X-nya itu harganya L berarti minus QL, berarti harganya di titik B ini adalah setengah QL ya. Setengah QL, kemudian di sini yang setengah QL, kemudian ada reaksi gaya di B yang besarnya juga setengah QL, ke arahnya juga setengah QL, ke arah akhirnya menuju ke titik B. Kemudian distribusi sama, kemudian samaan momen ya, itu sebagai fungsi kuadrat ya, mx sama dengan setengah QLx dikurangi setengah QE kuadrat ya, di mana kalau ini saya gambarkan kurvanya atau grafiknya merupakan garis lengkung ya, di mana nanti pada titik x sama dengan 0 itu harga momen, di titik A harganya sama dengan 0. Kemudian pada titik x sama dengan L per 2 ya, harga momennya itu adalah di titik C ya, MC besarnya sama dengan 1/8 titik harga MC-nya sama dengan 0 ya. Kalau ini saya masukkan L ya, nanti ini sama dengan setengah QL kali L ya, setengah QL kuadrat ya, kemudian ini saya masukkan L kuadrat ya, hasilnya adalah di titik B. Jadi pada saat X sama dengan L, maka harga Fx-nya adalah harga momen di titik B, hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk untuk melihat distribusi gaya ya, dan distribusi momen di sepanjang balok AB. Kemudian kita perhatikan ya bahwa yang dipotong oleh garis shear post diagram atau diagram gaya geser ya, maka di situ akan terjadi harga momen yang maksimum ya. Jadi baik pada beban terpusat maupun beban seragam, bahwa yang sumbu X atau garis AB yang dipotong oleh shear post diagram atau diagram gaya geser ya, maka di titik potong tersebut terjadi harga momen yang maksimum ya. Ya, jadi sampai di sini ya, kita lanjutkan atau sampai ketemu lagi di hari Kamis. Ya. Jadi saya akan meninggalkan pertemuan ini.